Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama sesepuh dan tansah kula hormati, khususnya pada khusus teman-teman Bapak Kiai Haji Misbahul Munir ingkang kula hormati panjenengan Bapak Kiai Haji Munir Lukman, ingkang kula hormati Bapak Inamullah Nasdaya para rawuh ingkang pun saged kula sebat setunggal-setunggal insyaallah boten ngirangi rasa firman kula. Yang ketiga, monggo kita akan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi sampun maringi kula kita sedaya maafkan dengan kenikmatan sehingga saged makempal wonten serabi manjen niki kenikmatan sabar biaya. Monggo kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salam muncul kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kula kita sedaya dengan syafaat Nabi yang berjamu wonten yaumil qiyamah. Para hadirin yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara mohon izin pertama ingin membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari pertemuan itu, acara yang ketiga mau'idhah hasanah, acara yang terakhir yaitu doa. Karena waktu sudah sore, perkenankan saya buka acara pada sore hari ini dengan bacaan umur kita. Al-Hadirin yang salih Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Menghadiri acara yang kedua yaitu sambutan dari wakil pertua itu kepada Bapak Inamullah, waktu serta tempat saya persilahkan. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini untuk kesekian kalinya kita keluarga besar Perparindo sektor Pare yang meliputi 8 BPR beserta keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jumbangan bisa bersama-sama menikmati buka puasa bersama. Semoga acara ini dibarokai dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kami ucapkan yang terhormat kepada Kiai Haji Misbahul Munir beserta keluarga besar Pondok Pesantren, juga kepada rekan-rekan direksi BPR wilayah Pare. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya keluarga-keluarga besar Pondok Pesantren yang telah sudi menerima kita setiap tahun kita mengadakan buka bersama, berbagi nikmat kepada kita semua. Saya tidak perlu terlalu lama ya maringi mau'idhah hasanah, nanti kesulitan tidak bagian waktu karena sebentar lagi sudah ada maghrib ya.
ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh insan BBR yang hadir pada sore hari ini. Semoga kehadiran panjenengan sedaya bisa memberikan rasa nikmat, rasa sehat dan nikmat rezeki yang berlimpah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Untuk wawancara yang selanjutnya yaitu Muhammad Hasanah yang akan dibawakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Yang kami hormati segenap direksi BBR wilayah Pare, sewilayah Pare, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat, khususan Kiai yang menyayangi saya dari tahun-tahun kemarin jadi direktur, tapi saya jadi mubalik di PEK, Bapak Kiai Haji Inallah. Mestinya pun jadi direktur kok malah tugasnya Pak Yai malah di PEK, jobe Pak Yai. Tapi alhamdulillah amplopnya dikene maneh kok senajan ora apa-apa, itu enggak masalah. Penting amplopnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul, bisa silaturahim dalam acara buka bersama di Pondok Pesantren Miftahul dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini benar-benar membawa barokah manfaat di dunia wal akhirah. Dan kita mohon, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kumpulnya hari ini menjadi sebabnya kita kumpul kembali di surganya Allah. Jadi bukannya kumpul di dunia, tapi juga kumpul di akhirat. Bukan hanya kita mencari keduniaan, tapi kita juga mencari akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini kita harus berkiprah, harus beraktivitas, karena dunia ini adalah ladang bagi kita semua. Ladang untuk jalan menuju akhirat. Jadi panen esok di akhirat ini. Jadi ladangnya nanggur ning dunia, panen esok di akhirat. Ini jenenge masyarakat dunia. Hadirin hadirat yang kami muliakan, ini waktu tinggal 10 menit, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sedikit saya menyampaikan bahwasanya di dalam sebuah ungkapan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ di dalam satu perintah untuk melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan ini adalah orang yang beriman. Jadi bukan orang yang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu sudah dipastikan Islam. Kalau Islam itu belum tentu iman, ya kan? Banyak orang yang Islam KTP-nya tok,
Kamu percaya dengan Allah, apa buktinya iman? Kalau buktinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak kita sembah kecuali Allah dan Muhammad ini adalah utusannya. Ini adalah merupakan suatu momentum. Yang pertama, yang kedua sudah kita sebutkan. Yang ketiga, iman kepada yaumil akhir, bahwasanya kiamat pasti dan ada, qadar dan qadar dan pasti ada, dan seterusnya. Jadi di situ ini adalah kategori iman. Nah, orang yang ditujukan iman ini kepada siapa? Ini kepada manusia, golongan manusia yang beriman. Manusia ini disebutkan di dalam Quran dari terminologi Al-Quran. Ini disebutkan di dalam Quran ini ada 4 jenis. Jadi macam-macam manusia ini. Sehingga macam-macamnya manusia inilah makhluk Allah yang paling mulia. Ini adalah tidak lain selain hanya manusia. Satu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia ini dikatakan al-insan. Al-insan, manusia. Al-insan itu juga manusia. Dan kepada siapa al-insan? Al-insan ini adalah kepada secara umum apa yang terkandung dalam diri manusia ini. Jadi kegiatan apa saja yang ada dalam diri manusia itu dikategorikan, itu namanya, kalau Al-Quran menyebutnya al-insan disebutnya. Yang kedua, Anas. Anas itu apa? Anas itu juga manusia. Itu disebutkan dalam Al-Quran juga Anas. Itu juga manusia. Tapi di situ itu bukan dari segi secara keseluruhan kemanusiaannya, tapi di situ dari segi moral, etika, estipologinya. Jadi moral dan etika itu disebutkan Anas. Itu manusia itu harus punya moral, harus punya etika. Ojo koyok kewan. Gitu. Terus disebutkan lagi dalam Al-Quran bahwasanya manusia ini adalah al-insan, an-nas, al-bashar, yaitu juga manusia. Al-bashar, basharun itu juga manusia. Sehingga basharun ini dikategorikan, basharun ini adalah mengambil istilah di situ dalam segi kebiologisan. Biologis ini dikatakan al-bashar. Biologis dalam apa? Nafsu. Makanan itu juga merupakan biologis. Dalam hal apa saja itu merupakan satu biologis. Yang ketiga disebutkan dalam Al-Quran, manusia ini Bani Adam. Apa Bani Adam? Bani Adam ini menunjukkan genetik, bahwasanya kita ini dari keturunan manusia, dari keturunan Adam, bukan dari keturunan hewan, bukan dari keturunan apa saja. Kita keturunan manusia, yaitu dari keturunan Nabi Adam. Jadi kita mulai dari bicara daripada manusia. Terus sekarang mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dan di situ karena kesendiriannya Nabi Adam, Allah menciptakan Ibu Hawa untuk menemani Nabi Adam. Untuk menemaninya tersebut Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang lain, dari golongannya malaikat, dari golongannya jin, golongannya setan, untuk hormat tunduk kepada Nabi Adam. Tapi semuanya, tapi yang namanya jin, namanya setan, namanya iblis terang-terangan membangkang, tidak mau tunduk kepada perintahnya Allah, karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam, karena merasa dirinya diciptakan terlebih dahulu dan dirinya diciptakan dari api, dan ada hanya manusia yang diciptakan terakhir, dan itu diciptakan dari tanah. Jadi tidak mau tunduk. Nah, malaikat ini selalu yang taat kepada Allah. Jadi artinya semuanya malaikat, semuanya makhluknya Allah ini tunduk kepada manusia yang namanya Adam. Sekarang apa
yang harus kita bicarakan terkait dengan puasa, di mana yang namanya Nabi Adam, yang namanya kita ini adalah keturunan Adam. Kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Kita bisa seperti setan, kita bisa seperti iblis, tapi kita juga bisa seperti manusia, seperti malaikat. Nah, sehingga seperti malaikat, seperti halnya hari ini kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa di mana bukan hanya sekedar kita ini menahan rasa lapar dan haus, tapi yang terpenting di dalam puasa ini adalah kita diwajibkan untuk menghindari segala hawa nafsu, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini yang terpenting. Jadi bukan hanya sekedar makan dan minum, dan juga di bawahnya tempatnya makan dan minum. Jadi ini sehingga kita ini berdaya seperti malaikat. Jadi dilatih di dalam bulan puasa. Karena malaikat kenapa? Malaikat tidak pernah makan, malaikat tidak pernah minum, malaikat tidak butuh biologis, malaikat tidak butuh tidur. Ini amaliah malaikat, sehingga kita kalau bisa melaksanakan seperti malaikat, maka pada saatnya nanti kita lebih mulia di akhirat, nanti lebih mulia daripada malaikat. Dan malaikat itu yang akan melayani kita nanti di surga Allah. Itu sehingga disebutkan kemuliaan manusia ini dikategorikan kalau di dalam pelajaran pondok al-insanu haiwanun natik. Manusia ini adalah merupakan hewan, tapi mereka berakal. Nah, berakalnya manusia ini, kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita ini harus melawan hawa nafsu? Pertama, manusia ini memiliki sifat an'am. Yang kedua, manusia ini memiliki sifat as-sabur. Apa an'am? Manusia ini siapapun manusianya, laki-laki, perempuan, tua, muda, apapun rasnya, yang namanya manusia ini disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah al-an'am. Apa kategori al-an'am? Manusia ini sejauh payah model kayak apapun, cari uang model kayak apapun, berbagai uang model kayak apapun, yang dicari ini loh cuman dua. Ini yang dicari manusia, yang secara tanpa dirangkap. Apa? Urusan perut dan sedikit di bawahnya perut. Ya gak lanang gak wedok bodoh iki lho. Dadi isine sing digolek ini perut karo ning isore weten. Iki wis lanang wedok padha ae. Ini sehingga di situ disebutkan al-an'am. Al-an'am itu apa? Rojo koyo. Rojo koyo itu apa? Rojo koyo adalah hewan peliharaan. Hewan peliharaan seperti apa? Kambing. Sehingga manusia ini yang menuruti keinginan nafsu perut, dan di bawah perut ini dikategorikan seperti kambing, sehingga lambangnya itu seperti kambing. Misalnya kambing itu makan dan minum, makan dan minum, pokoknya kambing itu harus menemui. Itu yang sifat hewaniah manusia yang dikatakan al-an'am. Yang kedua, as-sabu. Nanti dijelaskan wancang itu wancangnya ini memang. As-sabu ini apa? Segala. Ini loh. Satu gaya itu seperti apa? Singa, macan, anjing, dan sebagainya. Ini adalah sifat manusia. Di situ itu disimpulkan, dilambangkan seperti as-sabu, disebutkan di dalam Quran. Satu gaya. Siapa itu? Orang yang suka merekam orang lain, orang yang suka mencerkeram orang lain, orang yang suka menghancurkan orang lain, orang yang suka orang lain menderita,
kita senang, ini adalah sifat manusia yang di situ disifat kategorikan yaitu as-sabu, seperti macan. Maka dalam dari macan, ini kan tidak manusia yang seperti itu. Biasanya manusia seperti itu sulit untuk masuk surga. Kalau dalam hubungan itu sulit. Karena kenapa? Karena dia pemarah, dia suka marah-marah, dia suka menjajah, dia suka menindas. Ini seperti macan. Nah, seandainya masuk surga, tidak mungkin. Di surga itu tidak ada orang pemarah. Nah, itu seandainya di surga, nanti ditanya, loh, kenapa di surga? Kenapa kok dia bisa masuk surga? Padahal di surga tidak ada pemarah. Nah, itu pasti tidak ada. Jadi ini adalah sifat as-sabu, ini adalah sifat manusia yang nomor dua. Sehingga momen di bulan Ramadan inilah, ini adalah momen pembelajaran, momen tarbiyah, momen untuk kita ini digembleng berdaya seperti malaikat. Kita ini menjauhkan, bukan hanya menjauhkan dari keinginan pelit, bukan hanya menjauhkan dari keinginan bahwa pelit, tapi kita juga menjauhkan dari amarah-amarah, menjauhkan dari dari penindasan-penindasan, dari teriakan kebencian. Ini, jadi kita harus, bukan ini yang harus kita jauhkan. Nah, kalau kita ini sampai kayak misalkan maghrib, terus sambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.